Sebenarnya apa sih Bu fungsi dari seleksi internal ini tuh? Apakah pelatihan fungsional untuk pengangkatan pertama tadi dapat diakui sebagai pengembangan kompetensi? Halo Sobat Auditor semua, welcome to podcast Pusbin JFA Talk, solusi bermanfaat untuk auditor. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas hal-hal terkait JFA dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Auditor semuanya. Bersama saya Riris sebagai host kali ini dan Ibu Susmi sebagai narasumber hari ini. Halo Bu Susmi. Halo Riris. Nah, kebetulan nih Bu, bulan lalu, tepatnya bulan September 2024, telah mulai diberlakukannya Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2023 tentang pengembangan kompetensi dan uji kompetensi JFA. Untuk episode kali ini, kita akan membahas mengenai pengembangan kompetensi. Let's go, Bu Susmi! Nah, pertama-tama nih Bu, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi seorang auditor itu wajib pengembangan kompetensi? Baik Riris, jadi sebetulnya terkait dengan auditor ini kan dalam melaksanakan tugas senantiasa berubah gitu ya. Jadi harus senantiasa mengembangkan kompetensinya. Nah, ini juga diatur juga di CIP-nya yang menjaga mutu bahwa setiap auditor itu harus senantiasa memelihara kecakapannya dan meningkatkan kecakapannya dengan melalui pengembangan profesi secara berkelanjutan. Jadi sehingga nanti apa yang dilakukan itu bermutu gitu ya, kualitasnya terjaga. Gitu. Kemudian juga di peraturan yang lebih tinggi ini juga didukung bahwa setiap pimpinan APIP itu juga harus merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kompetensi auditornya. Begitu Riri. Nah Bu, di peraturan-peraturan sebelum Permen 1 itu kan pengembangan profesi itu dinilai angka kreditnya. Itu juga sebagai syarat untuk naik jabatan dan naik pangkat. Kalau untuk yang sekarang peraturan BPKP nomor 5 tahun 2023 itu gimana Bu? Ya baik Riz, jadi di peraturan yang baru ini, di peraturan PAN RB nomor 1 tahun 2023, memang untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan tidak ada angka kredit dari pengembangan kompetensi. Namun demikian, di peraturan BPKP nomor 5 tahun 2003 ini mewajibkan bahwa setiap auditor itu harus memelihara kompetensinya. Seorang auditor wajib mengembangkan dan memelihara kompetensinya secara berkelanjutan. Ya, kemudian ini tentu saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing auditor tersebut. Nah, pengembangan kompetensi itu seberapa? Yaitu 3 tahun, setiap 3 tahun harus mengembangkan kompetensinya selama 60 jam. Hal ini sesuai dengan PP 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN, bahwa setiap PNS itu mempunyai hak untuk pengembangan kompetensi selama 20 jam setiap tahun. Nah, sebenarnya Bu, apa sih yang dimaksud dengan pengembangan kompetensi sebesar 60 jam pembelajaran per 3 tahun itu Bu? Seorang auditor itu harus melakukan pemeliharaan sertifikat kompetensi. Intinya adalah itu, bahwa setiap auditor itu harus memelihara setiap sertifikat kompetensi yang dimiliki yang sudah digunakan untuk duduk. Jadi misalnya seorang auditor madya yang diangkat per Oktober tahun 2025, maka sejak Oktober 2025 tadi dia harus melakukan pengembangan kompetensi selama 3 tahun 60 jam seperti itu. Jadi hitungnya per tanggal dia diangkat ke dalam jabatan tadi. Seperti itu, Riris. Kalau misalnya untuk seorang auditor yang sudah diangkat sebelum September 2024 gimana Bu? Para auditor yang sudah diangkat sebelum-sebelumnya, maka sertifikat kompetensinya itu masa berlakunya tadi dihitung 3 tahun sejak September 2024. Jadi mulai melakukan pengembangan kompetensi kewajiban tadi mulai 13 September tahun 2024. Begitu, Riris. Pengembangan kompetensi ini dilakukan dengan apa aja Bu? Kegiatan-kegiatannya yang bisa diakui? Ya, kalau di peraturan BPKP nomor 5 2023 tersebut, kan pengembangan kompetensi itu bisa dilakukan melalui pelatihan fungsional, kemudian pelatihan teknis, dan juga banyak di situ program pengembangan kompetensi lainnya.
Nah, apakah semua kegiatan tersebut itu dapat dinilai untuk memenuhi 60 JP dalam 3 tahun itu? Pada dasarnya ketiga-tiganya tadi kan merupakan sarana untuk pengembangan kompetensi. Namun tujuannya berbeda-beda, Riris. Kalau pelatihan fungsional itu digunakan untuk sebagai syarat, memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, yang digunakan untuk memelihara yang 60 jam tadi adalah berupa pelatihan teknis dan juga yang program pengembangan kompetensi lainnya, seperti itu. Oh iya Bu Susmi, saya pernah membaca nih tentang surat edaran bersama antara BPKP, Mendagri, dan KPK untuk mewajibkan auditor-auditor di APIP daerah itu untuk pengembangan kompetensinya sebesar 120 JP dalam waktu 1 tahun. Itu gimana Bu? Ya, baik Riris. Sebetulnya itu suatu kabar gembira kan, ya, mendukung auditor tadi yang mana kewajibannya hanya 20. Nah, sebetulnya di surat edaran tersebut merupakan dukungan komitmen bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan auditornya, gitu ya. Dan juga termasuk juga sebenarnya dukungan anggaran. Meskipun tadi di surat edaran itu ada kewajiban untuk mengadakan penganggaran pelatihan selama 120 jam, namun dikasihkan kembali bahwa untuk pemeliharaan sertifikat auditor hanya yang 60 jam saja, bukan 120 jam, gitu, Riz. Oke, baik Bu, berarti tetap 60 jam ya Bu ya. Kalau yang tadi Bu, tentang pelatihan, ada pelatihan teknis ya Bu ya, itu apa aja Bu contoh pelatihan teknis? Jadi untuk pelatihan teknis ini tentu saja sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor. Nah, sesuai dengan standar kompetensi jabatan fungsional auditor, bahwa kompetensi teknis yang harus dimiliki auditor itu adalah kompetensi teknis inti, kompetensi teknik lintas pengawasan, dan kompetensi teknis pengawasan tematik. Terus kemudian, nah kalau contoh-contohnya nih sebetulnya banyak juga ya, ada misalnya diklat PPJ, diklat manajemen resiko. Nah, jadi sepanjang kompetensi-kompetensi tadi masih terkait dengan yang 3 jenis kompetensi tadi, maka bisa digunakan untuk memenuhi pemeliharaan yang nomor jam tadi. Oke, baik Bu. Kira-kira bisa dijelaskan nggak Bu, apa itu kompetensi teknis inti, kompetensi teknis lintas pengawasan, dan kompetensi teknis pengawasan tematik? Kompetensi teknis inti itu adalah kompetensi yang ada di standar kompetensi jabatan fungsional auditor tadi. Nah, kalau teknis itu ada 6. Ada manajemen pengawasan intern, ada standar audit intern, ada analisis proses bisnis pengawasan, ada TKMRPI, ada pelaksanaan pengawasan, dan yang terakhir adalah pengembangan metodologi pengawasan. Jadi itu yang menjadi dasar untuk sertifikasi, untuk pelatihan fungsional dan juga uji kompetensinya. Nah, untuk kompetensi yang lintas tadi itu adalah kompetensi yang harus dimiliki auditor, semua auditor, selain kompetensi yang inti. Dan itu kan masih banyak kan yang jadi itu berkembang juga sesuai dengan kebutuhan. Kompetensi kompetensi pengawasan tematik itu sesuai dengan unit API masing-masing. Yang khas banget gitu. Misalnya di Kementerian Perhubungan, izin Kementerian Perhubungan tentu akan berbeda yang tematiknya nih dengan yang kementerian yang lain, seperti itu, Riz. Oke, baik Bu. Terus kemudian apa aja nih Bu yang termasuk dalam pengembangan kompetensi lain yang sudah Ibu jelaskan tadi? Pengembangan kompetensi lainnya sebetulnya secara rinci itu ada di peraturan BPKP nomor 5 tahun 2023. Ya, antara lain itu bisa bentuknya adalah pelatihan kantor sendiri yang selama ini sudah sering dilakukan ya para auditor, kita lakukan. Kemudian ada yang namanya belajar mandiri, ada yang benchmarking, ada juga pembelajaran di alam terbuka. Itu mungkin terutama untuk yang ini ya, kompetensi manajerial ya, gitu. Kemudian ada bentuknya mentoring, ada coaching, ada workshop, seminar, konferensi, dan juga sertifikat kompetensi profesi, bahkan magang juga
merupakan bentuk pengembangan kompetensi. Jadi banyak sebetulnya gitu ya Riz ya. Dan itu tergantung juga sebetulnya jenis pengembangan mau dilakukan seperti apa gitu. Jadi silahkan saja dengan metode yang seperti ini tadi bisa digunakan untuk memenuhi kompetensi yang 60. Wah, ternyata banyak ya Bu contoh-contoh kegiatannya. Nah, apakah semua kegiatan tersebut dinilainya sama Bu? Atau ada perbedaan dalam pengkonversian jamnya? Iya, tentu saja ada ya jam-jam konversinya berapa sesuai dengan kegiatannya. Nah, itu kembali ke tadi Riris ke di lampiran peraturan BPKP nomor 5 tadi, di situ sudah disebutkan tuh ada kegiatannya apa, kriterianya seperti apa, dokumennya seperti apa yang harus dilampirkan nanti untuk mendukung kegiatan tersebut dan juga konversi jamnya. Jadi sudah lengkap di situ. Nah, tadi Bu sudah menyebutkan nih salah satunya tadi ada sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi. Itu apa ya Bu bedanya? Bahwa sertifikasi profesi itu adalah proses pemberian sertifikat untuk profesi atau keahlian tertentu yang dilakukan secara sistematis melalui uji kompetensi terkait dengan profesi tersebut. Nah, yang melakukan adalah organisasi profesi. Dan nanti setelah dilakukan sertifikat tadi mendapatkan sertifikat atau gelar profesi yang bisa dicantumkan di belakang nama. Ya, contohnya CGCAE, CIE, SEFRA itu masuk ke tadi sertifikasi profesi. Nah, untuk sertifikasi kompetensi sendiri adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui apa? Melalui asesmen kompetensi. Yang tujuannya adalah mensertifikasi kompetensi tertentu. Nah, kalau contoh-contohnya misalnya ada sertifikat PBJ, ada sertifikat brevet, pajak, gitu contoh-contohnya itu. Dia mungkin barangkali sudah agak jelas ya Riz ya terkait dengan itu. Iya Bu, sudah cukup jelas nih penjelasan perbedaan dari sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi. Kira-kira yang memonitor untuk pengembangan kompetensi itu siapa Bu? Jadi Riris, yang harus memonitor pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi tadi tentunya juga sinergi nih antara auditornya juga harus memonitor. Kemudian unit APIP-nya juga harus membantu memonitor. Kemudian di instansi pembina juga akan membantu melakukan monitoring melalui si bijak. Jadi nanti para auditor itu harus melaporkan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui si bijak. Oke Bu, kalau gitu apa ya konsekuensi untuk auditor yang belum bisa memenuhi 60 JP dalam waktu 3 tahun? Baik, jadi untuk auditor tersebut apabila dalam waktu 3 tahun ternyata tidak tercapai 60 jam, nah kemudian yang bersangkutan masih diberikan waktu lagi 6 bulan. Ketika sudah 6 bulan ternyata masih juga tidak memenuhi, maka yang bersangkutan harus melakukan uji kompetensi di jenjang jabatannya tersebut. Nah, kemudian bagaimana apabila tidak lulus? Nah, apabila tidak lulus, maka sertifikat kompetensi di jenjang jabatannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, otomatis yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kompetensi di jenjang jabatannya. Oke, baik Bu. Kita kembali ke pelatihan fungsional yang tadi ya Bu. Tadi jelaskan bahwa pelatihan fungsional itu menjadi syarat untuk seorang calon auditor atau auditor yang akan mengikuti uji kompetensi. Nah, siapa aja Bu yang wajib untuk mengikuti pelatihan auditor? Jadi yang melaksanakan pelatihan fungsional itu tentu saja yang akan mengikuti uji kompetensi. Yaitu untuk apa? Yaitu yang PNS akan berpindah dari jabatan fungsional lain ke fungsional auditor melalui pengangkatan perpindahan. Itu yang pertama. Kemudian bagi yang auditor kategori keterampilan akan berpindah ke jenjang keahlian, kan itu harus uji kompetensi juga kan, maka kemudian sebelumnya harus mengikuti pelatihan fungsional dulu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagi auditor yang akan mengikuti uji kompetensi kenaikan jabatan, maka dia harus mengikuti pelatihan fungsional terlebih dahulu. Nah, semua itu sesuai dengan jenjang jabatan yang mau diujikan gitu. Begitu, Riris. Oke, Bu. Nah, apakah pelatihan ini wajib untuk PNS yang tidak mengikuti uji kompetensi juga? Bagi PNS
yang diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor melalui pengangkatan pertama yang formasinya CPNS auditor itu kan tidak mensyaratkan uji kompetensi kan. Nah, di ketentuannya kan setelah yang bersangkutan diangkat itu punya kewajiban untuk mengikuti pelatihan fungsional. Nah, ini nggak perlu uji kompetensi, hanya sampai mengikuti pelatihan fungsional saja. Gitu. Karena ini nanti selanjutnya nggak bisa di jenjang lebih tinggi kalau belum terpenuhi pelatihan fungsional yang di pertama tadi. Bagi tambahan, Riz, tadi kewajiban pelatihan fungsional bagi PNS yang diangkat melalui formasi auditor tadi adalah dalam jangka waktu 3 tahun setelah diangkat menjadi auditor, dia punya kewajiban untuk mengikuti pelatihan fungsional. Apabila tidak atau belum mengikuti pelatihan, maka dia tidak bisa mengikuti pelatihan dan uji kompetensi yang lebih tinggi. Itu. Nah, kemudian apakah yang pelatihan fungsional tadi apakah bisa diakui menjadi pengembangan kompetensi, Bu? Ya, itu tidak bisa. Karena di pelatihan fungsional kan itu untuk memenuhi kewajiban yang dia sudah diangkat tadi, tapi tidak digunakan untuk memenuhi yang 60 jam tadi. Gitu, Riz. Nah, Bu, apakah pelatihan fungsional untuk pengangkatan pertama tadi dapat diakui sebagai pengembangan kompetensi? Nah, kalau ini nggak bisa, Riz, karena kan itu pelatihan fungsional digunakan untuk memenuhi kewajiban pelatihan fungsional yang dalam waktu 3 tahun tadi. Jadi kalau untuk memenuhi yang 60 jam ya dengan pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi lainnya seperti yang tadi kita bicarakan. Oke, Bu, kita sekarang beralih ke prosedur pendaftaran pelatihan fungsional. Kira-kira apa aja, Bu, stepnya? Baik, untuk ini ya, untuk prosedur pendaftaran pelatihan fungsional ya. Jadi usulan pelatihan fungsional ini bisa dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian, kemudian atau pejabat pimpinan tinggi yang membidangi SDM atau pimpinan unit APIP. Nah, khusus untuk JPT yang akan mengikuti pelatihan fungsional, maka tidak bisa yang pejabat tinggi pratama atau dari unit APIP, tapi harus dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, usulan ini kalau saat ini langsung ditujukan ke Pusdiklatwas. Hal yang baru, Riz, terkait dengan ketentuan pelatihan fungsional yang saat ini adalah adanya kewajiban untuk melakukan seleksi internal dulu. Mungkin di aturan sebelumnya juga ada, tapi baru seruan. Kalau sekarang itu menjadi kewajiban karena dokumen hasil dari seleksi internal tadi harus disertakan, dilengkapi ketika mengajukan usulan pelatihan. Itu yang berbeda dari yang sebelumnya, antara lain. Wah, kira-kira apa aja tuh, Bu, bentuk seleksi internal dari proses pendaftaran itu? Ya, jadi kalau di peraturan BPKP nomor 5 tahun 2003 itu ada 2 ya model seleksinya, atau 2 yang diseleksi itu secara administratif dan juga secara substantif. Kalau secara administratif itu termasuk misalnya yang syarat-syarat itu ada SK pangkat, angka kredit dan sebagainya. Jadi jangan sampai sebetulnya sih belum terpenuhi gitu, belum terpenuhi untuk pelatihan sudah diajukan gitu. Jadi harus diseleksi dulu dari internal gitu. Jangan kemudian langsung diajukan saja. Nah, kemudian yang untuk secara substansi itu juga metode untuk melakukan seleksi internal itu bisa menggunakan penilaian potensi, penilaian 360 derajat, kuesioner kompetensi, atau bisa juga melalui penilaian rekam jejak. Gitu, Riz. Sebenarnya apa sih, Bu, fungsi dari seleksi internal ini tuh? Jadi fungsi dari seleksi internal ini adalah untuk menjaga kualitas dan peluang bahwa peserta yang diusulkan tadi itu memang peserta yang akan diangkat dan juga punya potensi, intinya sih gitu ya, potensi untuk memang apakah diangkat jadi auditor atau mungkin nanti bisa naik jabatan gitu, sudah terseleksi lebih dahulu gitu. Jadi seleksi administrasi tadi, Riz, termasuk juga ketersediaan lowongan gitu. Jadi kalau memang lowongan yang akan diduduki misalnya tadi untuk pelatihan yang jenjang lebih tinggi, kalau memang belum ada ya nanti saja gitu. Nah, Bu, apakah ada nih syarat angka kredit minimal yang ditentukan agar seorang auditor itu bisa ikut pelatihan fungsional untuk jenjang jabatan yang lebih tinggi? Nah, itu pasti ada gitu ya. Misalnya nih bagi auditor pertama yang akan mengikuti pelatihan fungsional auditor muda, maka minimal angka kreditnya adalah 90. Nah, jadi semuanya di jenjang selanjutnya juga ada. Nah, itu bisa dilihat di tampil berikut. Ini ya.
Oh ya Bu, apakah setiap jenjang jabatan auditor itu ada pelatihan fungsional? Ya, jadi berbeda nih Riz antara yang kategori keterampilan dan kategori keahlian. Kalau kategori keterampilan itu pelatihan fungsional cukup sekali. Meskipun nanti mau naik jenjang jabatan yang lebih tinggi, maka pelatihan itu hanya sekali saja ketika pertama kali masuk ke auditor. Nah, kalau untuk ke kategori keahlian, nah itu yang berjenjang nih, mulai dari pertama, muda, madya, utama, jadi ada semuanya seperti itu. Nah, pada peraturan-peraturan yang sebelumnya itu kan diklat fungsional itu harus diikuti secara berjenjang nih Bu. Mulai dari yang bawah kemudian naik. Nah, apakah yang peraturan sekarang itu juga harus seperti itu? Jadi ini hal yang berbeda Riz dengan aturan sebelumnya. Nah, kalau yang sekarang ini karena pelatihan fungsional itu menjadi syarat uji kompetensi, maka pelatihan fungsional itu mengikuti uji kompetensinya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau uji kompetensi jenjang tertentu, maka dia pelatihan di jenjang tersebut saja. Nah, mungkin saya contohkan nih. Bagi auditor penyelia yang dia mendapatkan peningkatan pendidikan S1, ini kan bisa pindah keahlian. Berpindahnya langsung ke muda. Nah, ini tidak perlu lagi dari pertama. Karena uji kompetensinya itu langsung ke muda, maka pelatihannya cukup di muda saja. Nah, contoh yang lain seperti ada seorang eselon 3, mungkin kalau di daerah contohnya Irban gitu ya. Ini kan ketentuan pengangkatan itu kan langsung ke madya. Maka uji kompetensinya juga madya. Pelatihan fungsional cukup di jenjang madya. Nah, bagaimana pelatihan-pelatihan di bawahnya nanti akan diberikan materi secara matrikulasi untuk jenjang di bawahnya. Seperti itu, Riz. Oke, baik Bu. Sekarang kira-kira apa aja ya Bu syarat untuk mengikuti pelatihan fungsional auditor? Ya, baik Riz. Jadi untuk pelatihan fungsional ini persyaratannya berbeda-beda. Untuk yang pelatihan fungsional bagi auditor dengan pengangkatan pertama tadi, formasi auditor tadi, syaratnya adalah berstatus PNS. Kemudian berijazah paling rendah D3 ya untuk keterampilan, dan juga S1 atau D4 untuk kategori lain dengan program studi ekonomi, akuntansi, manajemen, atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA. Nah, kemudian diusulkan oleh tadi yang disebutkan di atas tadi, bisa PPK, bisa JPT Pratama yang membidangi SDM atau pimpinan unit APIP-nya. Terus kemudian ini nih, kalau untuk yang pelatihan fungsional bagi PNS yang akan berpindah ke dalam jabatan fungsional auditor melalui pengangkatan perpindahan, yang pertama syaratnya berijazah paling rendah D3 untuk kategori keterampilan, kemudian D4 atau S1 untuk kategori keahlian. Nah, program bidang studinya apa? Program studinya ekonomi, akuntansi, manajemen, atau program studi lain yang relevan dengan bidang tugas JFA tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam waktu 1 tahun terakhir. Nah, ini yang mungkin berbeda juga dengan ketentuan sebelumnya. Usia paling tinggi 2 tahun sebelum batas usia pengangkatan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diikuti. Harus diusulkan oleh PPK, JPT Pratama yang membidangi SDM atau pimpinan unit APIP. Nah, kemudian yang terakhir, bagi auditor yang akan naik jabatan di jenjang lebih tinggi, tentu saja dia sedang menduduki jabatan, karena namanya juga mau naik jabatan ya. Pertama, sedang menduduki jabatan, kemudian memiliki sertifikasi kompetensi auditor atau sertifikat pelatihan pada jenjang di bawahnya, punya pangkat minimal yang ditentukan sesuai yang ada di lampiran perban ya, perban 5 itu sudah secara rinci disebutkan. Kemudian nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Kemudian yang terakhir adalah diusulkan oleh PPK, JPT yang membidangi SDM atau pimpinan unit APIP yang bersangkutan. Mungkin tadi sedikit ada yang perlu dijelaskan terkait dengan kenapa tadi sertifikat lulus kompetensi di jenjang jabatannya bawahnya atau pelatihan fungsional. Nah,
bagi auditor yang diangkat melalui pengangkatan pertama kan dia tidak punya sertifikat kompetensi di bawahnya kan. Nah, ini harus sudah mengikuti pelatihan fungsional di jenjang yang pertama tadi gitu. Kalau pengangkatan itu di perpindahan tentu saja harus uji kom di bawahnya kan, maka itu harus sudah punya gitu. Barangkali itu tambahan sedikit. Nah, Ibu tadi barusan sudah menjelaskan tentang syarat-syaratnya. Ibu sempat menjelaskan mengenai batas usia pengangkatan. Itu sebenarnya apa sih, Bu, batas usia pengangkatan itu? Oke. Jadi kadang-kadang mungkin orang salah batas usia pengangkatan, batas usia pensiun gitu ya kalau di BUP ya. Nah, di sini ini adalah terkait dengan batas usia pengangkatan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor. Itu kan berbeda-beda. Ya. Jadi misalnya seseorang yang akan diangkat ke dalam jenjang langsung di jenjang madya, itu kan batas usia pengangkatannya 55. Nah, maka untuk pelatihan fungsional itu kan 2 tahun kan. Ya, jadi paling lambat 53 gitu. Nah, kemudian ini contoh yang lain lagi. Misalnya ada seorang yang akan diangkat langsung di jenjang jabatan muda atau pertama, itu kan maksimal 53 ya. Nah, maka pelatihan fungsional itu maksimal 2 tahun sebelumnya, yaitu 51 gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini ya nih jenjang yang lebih paling tinggi ini, paling tingginya di jenjang jabatan fungsional untuk ke jabatan fungsional auditor utama. Ini kan ada 2 nih. Ada yang perpindahan dari JPT ke auditor ahli utama. Pengangkatan ini kan batas usia pengangkatan 60. Maka untuk pelatihannya ya 2 tahun sebelum itu. Ada satu lagi yang perpindahan jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional auditor di jenjang utama, itu kan 63 ya. Maka pelatihannya 2 tahun sebelum itu, yaitu 61. Nah, tadi kan sempat disinggung nih, Bu, mengenai matrikulasi. Kira-kira kapan dan siapa yang wajib mengikuti matrikulasi di pelatihan fungsional ini? Jadi matrikulasi materi pelatihan fungsional auditor dilakukan ketika ada PNS yang ingin masuk ke dalam jabatan fungsional auditor melalui perpindahan dan belum pernah mengikuti pelatihan untuk di jenjang-jenjang di bawahnya gitu, seperti itu. Jadi contohnya misalnya yang tadi ya, ada orang yang mau masuk diangkat ke auditor madya, pelatihannya uji komnya madya, pelatihannya madya, dan dia belum punya sertifikat pelatihan di bawahnya. Nah, ini yang harus diberikan materi matrikulasi. Sekarang nih, Bu, last question. Misalkan ada anggota TNI, terus anggota Polri, terus kemudian ada pegawai di badan hukum lainnya yang ingin mengikuti pelatihan, apakah bisa, Bu? Ya, untuk TNI Polri sebenarnya selama ini kan sudah mengikuti pelatihan fungsional juga ya. Namun dengan adanya peraturan BPKP nomor 5 tahun 2023 ini, barangkali nanti ada persyaratan-persyaratan yang berubah. Nah, ini diamanahkan juga di perban ini untuk nanti BPKP membuat ketentuan lebih lanjut. Nah, saat ini sedang dalam proses untuk peraturan lebih lanjutnya tadi. Oke, Bu, nggak terasa nih semua pertanyaan sudah kita bahas ya, Bu ya. Terima kasih Bu Susmi sudah hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Auditor semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, sampai jumpa di episode podcast JFA Talk berikutnya. JFA Talk, Solusi bermanfaat untuk auditor.